Bayangkan jika ada makanan yang selama ini dianggap berbahaya bagi penderita diabetes, tetapi ketika disiapkan dengan cara yang benar, justru bisa membantu menjaga gula darah tetap lebih stabil. Hal seperti ini terdengar mustahil bagi banyak orang, karena popcorn sering dikaitkan dengan camilan manis, berminyak, dan tidak sehat. Namun kenyataannya sangat berbeda ketika popcorn dibuat tanpa minyak dan tanpa tambahan gula. Di balik bentuknya yang ringan dan sederhana, popcorn tanpa minyak sebenarnya menyimpan manfaat yang dapat membantu tubuh bekerja lebih seimbang, terutama bagi mereka yang berusaha mengendalikan gula darah setiap hari. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalam, penting untuk mengingat bahwa popcorn berasal dari jagung utuh yang kaya serat. Serat inilah yang memberikan efek besar pada tubuh. Ketika seseorang makan makanan tinggi serat, proses pencernaan menjadi lebih lambat, sehingga pelepasan glukosa ke dalam darah terjadi secara bertahap. Perubahan kecil ini membuat lonjakan gula darah setelah makan menjadi jauh lebih terkendali. Itulah sebabnya popcorn tanpa minyak dapat menjadi pilihan yang aman selama dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Yang menarik, popcorn tanpa minyak juga memiliki kandungan kalori yang rendah. Ini berarti camilan ini bisa memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa harus membuat tubuh menerima energi berlebihan. Banyak orang usia lanjut atau penderita diabetes sering merasa lapar di sela waktu makan dan justru memilih camilan manis atau berminyak yang akhirnya membuat gula darah naik tajam. Popcorn tanpa minyak memberikan alternatif yang jauh lebih aman, ringan, dan tetap memuaskan kebutuhan untuk ngemil tanpa memicu lonjakan glukosa. Selain itu, popcorn mengandung polifenol alami, yaitu senyawa nabati yang membantu tubuh melawan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi ketika sel-sel tubuh mengalami kerusakan akibat paparan radikal bebas, dan kondisi ini berhubungan langsung dengan peradangan, resistensi insulin, dan ketidakstabilan gula darah. Dengan mengonsumsi popcorn tanpa minyak dalam jumlah wajar, tubuh mendapat tambahan perlindungan dari senyawa-senyawa alami ini, sehingga metabolisme bisa berjalan lebih lancar. Cara mengonsumsinya juga sangat penting. Popcorn harus dibuat tanpa minyak, tanpa mentega, dan tanpa gula. Cukup gunakan alat pemanas kering atau mesin popcorn air hot untuk membuatnya meletup secara alami. Sebagian orang menambahkan sedikit garam halus, tetapi lebih baik tetap tanpa garam atau menggunakan garam yang sangat sedikit agar tidak mengganggu tekanan darah. Tujuannya adalah membuat popcorn benar-benar murni, ringan, dan rendah kalori. Bayangkan seseorang yang biasanya mengemil keripik asin atau kue manis. Saat mereka mengganti kebiasaan itu dengan satu mangkuk kecil popcorn tanpa minyak, tubuh mereka langsung merespons lebih positif. Tidak ada lonjakan gula darah besar, tidak ada rasa lemas tiba-tiba, dan mereka tetap bisa menikmati camilan yang renyah serta memuaskan keinginan untuk mengunyah. Perubahan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang pada stabilitas gula darah. Lebih dari itu, popcorn tanpa minyak juga membantu menjaga berat badan tetap lebih stabil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengendalian berat badan memiliki hubungan langsung dengan pengendalian gula darah. Semakin stabil berat badan seseorang, semakin baik sensitivitas insulin tubuhnya bekerja. Popcorn tanpa minyak karena kaya serat dan rendah kalori mendukung hal ini dengan sangat baik. Ini adalah alasan mengapa camilan sederhana ini bisa menjadi alat yang efektif dalam kehidupan sehari-hari penderita diabetes. Satu hal penting yang perlu diingat adalah porsinya. Sekalipun popcorn tanpa minyak adalah camilan sehat, jumlahnya tetap harus diperhatikan. Porsi ideal bagi penderita diabetes adalah sekitar satu mangkuk kecil, tidak lebih dari itu. Makan terlalu banyak popcorn tetap dapat meningkatkan asupan karbohidrat harian. Oleh karena itu, menjaga porsi adalah kunci utama agar manfaatnya terasa maksimal. Ketika semua faktor ini digabungkan, popcorn tanpa minyak bukan lagi camilan terlarang. Sebaliknya, ia menjadi contoh nyata bahwa beberapa makanan yang selama ini disalahpahami justru dapat membantu tubuh bekerja lebih baik. Bagi penderita diabetes, menemukan makanan yang aman, mengenyangkan, dan tidak membosankan adalah sesuatu yang sangat berharga.
Popcorn tanpa minyak memberikan semua itu tanpa risiko yang tidak perlu. Popcorn tanpa minyak membuktikan bahwa makanan sederhana dapat memberikan manfaat besar ketika dipilih dan disiapkan dengan cara yang tepat. Dengan serat yang tinggi, kalori rendah, dan kemampuan membantu menjaga gula darah lebih stabil, tidak mengherankan jika popcorn tanpa minyak layak duduk di peringkat keempat dalam daftar makanan terlarang yang sebenarnya membantu penderita diabetes. Urankan posisi ketiga ditempati oleh ubi jalar, salah satu makanan yang sering disalahpahami oleh banyak penderita diabetes. Banyak orang mengira ubi jalar harus dihindari karena rasanya yang manis, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ubi jalar memiliki struktur karbohidrat yang unik, kaya serat alami, dan memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan kentang putih biasa. Itu berarti gula yang dilepaskan dari ubi jalar masuk ke dalam darah secara jauh lebih perlahan, membuat tubuh lebih tenang dan tidak memicu lonjakan gula darah setelah makan. Di dalam satu porsi ubi jalar ada serat larut dan tidak larut yang bekerja seperti pengontrol alami, membantu memperlambat proses pencernaan dan menjaga rasa kenyang lebih lama. Ini sangat penting bagi penderita diabetes, terutama mereka yang sering merasa cepat lapar atau mudah mengalami keinginan makan berlebih. Selain itu, ubi jalar mengandung beta karoten dalam jumlah tinggi, yaitu pigmen alami yang berubah menjadi vitamin A di dalam tubuh dan memberi perlindungan kuat untuk sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Stres oksidatif adalah salah satu faktor yang membuat gula darah lebih sulit dikendalikan, sehingga mengurangi stres ini membantu tubuh bekerja lebih stabil. Ubi jalar juga kaya akan mineral penting seperti kalium dan magnesium yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan membantu menjaga tekanan darah tetap seimbang. Kombinasi nutrisi ini membuat tubuh lebih responsif terhadap insulin dan membantu proses pengaturan gula darah berlangsung lebih halus. Yang menarik, cara memasak ubi jalar juga dapat meningkatkan manfaatnya. Saat ubi jalar dimasak dengan cara direbus atau dikukus, strukturnya tetap lembut dan kandungan seratnya tidak rusak, membuatnya lebih ramah bagi penderita diabetes. Memakannya bersama sedikit sumber lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat juga bisa membantu penyerapan nutrisi lebih optimal dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Banyak orang yang sudah rutin mengonsumsi ubi jalar melaporkan bahwa energi tubuh mereka terasa lebih stabil sepanjang hari tanpa rasa lemas setelah makan. Itu karena gula dari ubi jalar dilepaskan secara perlahan dan teratur ke dalam aliran darah. Pada akhirnya, ubi jalar adalah contoh sempurna dari makanan yang terlihat sederhana tetapi memiliki manfaat besar. Dengan serat tinggi, indeks glikemik rendah, dan kandungan nutrisi yang mendukung stabilitas gula darah, makanan ini layak menjadi salah satu sekutu utama bagi siapapun yang ingin menjaga kesehatan dengan cara alami. Menggunakannya sebagai pengganti karbohidrat cepat seperti roti putih atau nasi putih dapat memberikan perubahan nyata pada keseimbangan gula darah harian. Coklat 70% mungkin terdengar seperti sesuatu yang harus dihindari oleh penderita diabetes, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Jika dipilih dengan benar, coklat jenis ini bisa menjadi sekutu alami yang membantu menjaga gula darah lebih stabil, sekaligus memberi manfaat besar untuk kesehatan jantung dan suasana hati. Kuncinya adalah kadar kakaonya yang tinggi. Pada coklat 70%, sebagian besar isinya bukan gula, tetapi kakao murni yang kaya akan polifenol, yaitu senyawa alami yang membantu tubuh merespon insulin dengan lebih baik. Semakin kuat respon tubuh terhadap insulin, semakin mudah gula darah dijaga tetap stabil setelah makan. Coklat dengan kadar kakao tinggi juga mengandung serat alami yang membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Proses ini sangat penting karena mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba, sesuatu yang sering dialami ketika seseorang mengonsumsi makanan manis biasa. Selain itu, polifenol dalam kakao bekerja mengurangi peradangan halus yang sering terjadi pada penderita diabetes. Ketika peradangan menurun, tubuh menjadi lebih seimbang dan gula darah lebih mudah terkontrol sepanjang hari.
Manfaat lainnya adalah efek positif coklat hitam terhadap suasana hati. Kandungan teobromin dan magnesium dalam kakao dapat membantu memberikan rasa tenang, mengurangi stres, dan meningkatkan energi secara alami. Stres adalah faktor yang sering dilupakan, tetapi sebenarnya dapat memicu kenaikan gula darah karena tubuh melepaskan hormon tertentu. Dengan demikian, konsumsi coklat 70% dalam jumlah wajar bisa membantu mengurangi dampak tersebut. Namun ada syarat penting. Porsinya harus tepat. Coklat 70% tetap memiliki kalori dan sedikit gula. Jadi yang ideal adalah sekitar 2 potong kecil per hari dikonsumsi setelah makan agar tubuh memprosesnya lebih perlahan. Pilih coklat yang benar-benar murni tanpa tambahan karamel, isian manis, atau lemak nabati murah. Jika labelnya hanya berisi kakao, sedikit gula, dan mentega kakao, itu tanda bahwa produk tersebut lebih aman. Bayangkan makanan yang selama ini dianggap terlarang, ternyata bisa menjadi bagian dari rutinitas sehat Anda. Dengan memilih coklat yang tepat dan mengonsumsi dengan bijak, Anda bukan hanya menikmati rasanya yang kaya, tetapi juga membantu tubuh menjaga gula darah tetap stabil sambil memberi dukungan pada kesehatan pembuluh darah dan jantung. Coklat 70% adalah contoh bahwa terkadang makanan yang terlihat salah justru bisa menjadi pilihan yang sangat tepat bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Ketika kita berbicara tentang makanan manis, kebanyakan orang langsung membayangkan sesuatu yang harus dihindari oleh penderita diabetes. Namun kenyataannya, ada satu jenis makanan manis yang justru bisa menjadi sekutu bagi tubuh, asalkan dipilih dengan cara yang tepat. Itulah sebabnya posisi kedua dalam daftar ini ditempati oleh coklat 70%. Sebuah makanan yang sering disalahpahami, tetapi sebenarnya memiliki manfaat besar dalam membantu menjaga kestabilan gula darah apabila dikonsumsi dengan bijak dan dalam porsi yang tepat. Coklat hitam dengan kadar kakao minimal 70% memiliki kandungan gula yang jauh lebih rendah dibanding coklat biasa dan justru kaya dengan senyawa alami bernama polifenol. Polifenol inilah yang mampu membantu tubuh merespons insulin dengan lebih baik sehingga glukosa tidak menumpuk terlalu lama dalam darah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan yang sangat tinggi pada coklat hitam dapat membantu menenangkan peradangan di dalam tubuh, sebuah kondisi yang sering menjadi penyebab naik turunnya gula darah pada penderita diabetes. Rasa pahit yang khas dari coklat 70% menandakan tingginya kadar kakao. Dan di dalam kakao terdapat flavonoid, senyawa yang telah terbukti dapat meningkatkan aliran darah, mendukung kesehatan jantung, serta membantu tubuh memproses gula secara lebih stabil. Ketika tubuh merespons insulin dengan baik, gula darah pun lebih terkontrol sepanjang hari tanpa lonjakan mendadak setelah makan. Selain itu, coklat hitam dengan kadar kakao yang tinggi memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga tidak menyebabkan kenaikan gula darah yang cepat. Justru, kandungan lemak sehat dan serat alaminya membantu memperlambat proses penyerapan glukosa di usus, memberi tubuh waktu lebih lama untuk mengatur kadar gula secara bertahap. Inilah salah satu alasan mengapa coklat 70% bisa menjadi pilihan yang aman dan bermanfaat untuk penderita diabetes ketika dikonsumsi secukupnya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua coklat hitam memiliki manfaat yang sama. Anda harus memilih coklat yang benar-benar memiliki minimal 70% kakao, tanpa tambahan gula berlebih, tanpa karamel, tanpa susu pekat manis, dan tanpa isi apapun yang justru dapat menaikkan gula darah dengan cepat. Idealnya, porsi yang dianjurkan hanya sekitar 2-3 potong kecil saja dalam sehari. Cukup untuk memberi manfaat pada tubuh tanpa berlebihan. Mengonsumsi lebih dari itu justru bisa memberikan efek sebaliknya. Banyak penderita diabetes yang merasakan bahwa sedikit coklat hitam setelah makan membuat mereka merasa lebih tenang, lebih puas, dan tidak lagi ingin mencari camilan manis lainnya, sehingga secara tidak langsung membantu mengendalikan nafsu makan dan menjaga berat badan tetap stabil.
Selain itu, coklat hitam juga membawa efek positif pada suasana hati karena kandungan teobromin dan triptofan yang membantu tubuh memproduksi hormon kenyamanan. Ketika suasana hati lebih stabil, tubuh cenderung menghindari stres emosional yang bisa memicu lonjakan gula darah. Dengan kata lain, manfaat coklat 70% tidak hanya bekerja di tubuh, tetapi juga di pikiran. Pilihan kecil seperti ini dapat memberikan perubahan besar dalam jangka panjang. Jadi meskipun terdengar seperti sesuatu yang harus dihindari, coklat hitam yang tepat dan dikonsumsi dengan kesadaran justru dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat, terutama bagi penderita diabetes yang ingin menikmati sesuatu yang manis tanpa rasa takut. Kesimpulannya, 4 makanan yang selama bertahun-tahun dianggap terlarang bagi penderita diabetes ternyata bisa menjadi sekutu yang sangat kuat ketika dipahami dan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Setiap makanan dalam daftar ini memiliki karakter unik yang mampu membantu tubuh menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberikan rasa kenyang lebih lama, meningkatkan kesehatan usus, dan mendukung keseimbangan energi sepanjang hari. Banyak orang masih terjebak dalam ketakutan lama bahwa makanan manis alami, makanan bertepung atau makanan berlemak akan langsung menyebabkan lonjakan gula darah. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih menarik. Ketika makanan berasal dari sumber alami, mengandung serat tinggi, lemak sehat, atau antioksidan kuat, tubuh memprosesnya dengan jauh lebih tenang, lebih lambat, dan lebih stabil. Pipoca tanpa minyak misalnya, yang selama ini dianggap sebagai camilan buruk, sebenarnya bisa menjadi sumber serat yang aman dan membantu mengontrol rasa lapar. Batata doce yang sering dihindari karena rasanya manis justru memiliki serat dan amido yang dicerna secara perlahan sehingga gula darah lebih stabil setelah makan. Coklat 70% ketika dikonsumsi dengan porsi wajar memberi tubuh antioksidan dan lemak sehat yang membantu menurunkan stres oksidatif dan mendukung sensitivitas insulin. Dan Abacate, juara pertama kita, merupakan contoh sempurna bahwa makanan berlemak tidak berarti berbahaya. Lemak sehat dan serat di dalamnya membantu memperlambat penyerapan gula dan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama tanpa membuat kadar glukosa melonjak. Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa tubuh penderita diabetes tidak hanya membutuhkan makanan yang rendah gula, tetapi makanan yang cerdas, yang dapat bekerja bersama tubuh, bukan melawan tubuh. Makanan yang penuh serat, lemak sehat, antioksidan, dan nutrisi padat memberi sinyal yang berbeda kepada metabolisme, membuat gula darah bergerak lebih stabil dan menghindari puncak serta penurunan tajam yang menyebabkan kelelahan, lapar berlebihan, dan rasa tidak nyaman. Dengan kata lain, pilihan makanan yang tepat dapat membuat hari seseorang jauh lebih ringan, lebih stabil, dan lebih penuh energi. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan seperti ini sangat penting untuk disebarkan, terutama di antara mereka yang masih percaya bahwa hidup dengan diabetes berarti hidup penuh batasan dan ketakutan. Kenyataannya, jika kita memahami bagaimana setiap makanan bekerja di dalam tubuh, kita bisa menikmati banyak hal lezat tanpa rasa khawatir. Kuncinya ada pada keseimbangan, cara mengolah, porsi, dan memilih kualitas terbaik dari setiap makanan. Jika dilakukan dengan konsisten, perubahan kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang, membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki pencernaan, dan membuat tubuh jauh lebih kuat menghadapi aktivitas sehari-hari. Jadikan pengetahuan ini sebagai dorongan untuk mengenal makanan dengan cara baru, tanpa takut tetapi dengan rasa ingin tahu. Cobalah memasukkan makanan-makanan ini dalam rutinitas Anda dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons setelah beberapa hari. Banyak orang melaporkan lebih banyak energi, rasa kenyang lebih lama, tidur lebih nyenyak, dan gula darah yang lebih stabil. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi bagi kesehatan Anda di masa depan. Anda tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Cukup pilih satu kebiasaan sehat dan lakukan secara konsisten. Dengan waktu, tubuh Anda akan menunjukkan hasilnya. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang berjuang menjaga gula darah mereka.
Pengetahuan sederhana seperti ini bisa menjadi titik awal bagi seseorang untuk merasa lebih percaya diri dan lebih tenang dalam perjalanan kesehatannya. Teruslah merawat diri dengan lembut, memilih makanan dengan bijak, dan memberi tubuh Anda kesempatan untuk bekerja dengan lebih baik setiap hari. Anda layak untuk hidup dengan lebih stabil, lebih seimbang, dan lebih nyaman. Dan perubahan itu bisa dimulai dari pilihan kecil di piring Anda.